Sahabat Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita pada malam hari ini adalah kaitannya dengan jin psikologis. Jin psikologis. Mungkin di antara para pemirsa ada yang bertanya, kok ada istilah-istilah seperti itu? Ya memang begitulah fakta di lapangan bahwa kita itu di dalam kehidupan keseharian senantiasa lekat kehidupan kita dengan kehidupan yang kaitannya ada urusannya dengan setan ataupun jin. Dan hal itu tidak bisa dilepaskan dari kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beribadah, melakukan ketaatan, berta'awud. Kenapa? Karena kita tanpa pertolongan Allah, tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dalam kehidupan pasti akan terjerat, pasti kita akan terseret oleh makhluk Allah yang bernama setan. Oleh karena itu, jemaah Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita pada malam hari ini adalah kaitannya dengan jin psikologis. Apa itu jin psikologis? Ini mungkin dalam istilah nanti para pemirsa terserah istilah bahasanya mau diganti apa, kalau mau diganti. Tapi begitulah kami pada waktu belajar, pada waktu kami ngaji takhasus kaitannya dengan ruqyah syariah, bahwa di lapangan memang banyak jin-jin yang kaitannya dengan psikologis. Artinya apa? Bahwa jin itu ada yang masuk dalam tubuh manusia itu tidak semata-mata karena ada kaitannya dengan ritual, atau tidak ada kaitannya dengan kesalahan kita kepada bangsa jin. Misalkan kita membuang air panas sembarangan, atau kita tidak kaitannya dengan meditasi dan sebagainya. Akan tetapi jin itu kenapa kok ada di dalam tubuh manusia? Nah, ini bisa terjadi antara lain adalah karena adanya kecocokan antara jin yang masuk dengan orang yang dimasuki. Jadi antara lain hubungan psikologisnya apa? Karena jin menyatakan suka terhadap tubuh yang dimasuki. Karena sejumlah alasan kepribadian, misalkan karena sabar, karena sosial, suka menolong, dan sebagainya. Fakta di lapangan, walaupun kelihatannya itu adalah akhlak mulia, bagus, dan sebagainya, tapi kadang ada jin yang masuk karena orang ini dianggap baik. Dan fakta di lapangan seperti itu. Jadi, pada waktu kita menangani kasus-kasus di lapangan, pada waktu kita dialog dengan jin, walaupun kita tidak selalu membiasakan ruqyah dengan dialog, tetapi mereka, kenapa kamu masuk? Apa salahnya? Tidak salah. Ya, dia tidak salah. Memang dia anak baik, orang baik, menurut versi mereka. Ya. Saya senang sama anak ini, rajin, semangat. Nah, kadang-kadang di lapangan ada seperti itu. Nah, ini bukan berarti kalau kita kalau begitu, kalau ibadah kita baik, ketaatan kita baik, kita rajin, apakah membuka peluang jin untuk masuk? Tidak seperti itu jawabannya. Pasti juga ada celah-celah yang lain. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian, yang nomor 2, yang berikutnya, jin menyatakan kasihan dan terus berada di tubuh karena unsur kesedihan manusia yang dimasuki. Karena manusia itu merasa terzalimi. Dan ini banyak kasus di lapangan. Ada seorang anak, ya, sering dibully di sekolahan atau di lingkungannya. Anak ini secara fisik kecil, ya, tetapi karena dimasuki jin psikologis yang dia itu karena kasihan sama ini, senantiasa dizalimi dalam kehidupan, di dalam pertemanan, dalam perkawanan, di lingkungan sebagainya. Akhirnya suatu saat anak ini pada waktu seperti kesurupan, dia tuh punya potensi tuh fisik yang kuat.
yang tidak selayaknya anak kecil. Jadi tubuhnya itu kuat sekali. Bahkan dipegang satu, dua orang, tiga orang tidak kuat. Dan fakta di lapangan seperti ini ada. Jadi fakta-fakta seperti ini adalah ada. Terus kemudian juga yang berikutnya adalah jin menyatakan ingin menolong agar jadi pemberani. Karena alasannya orang ini adalah tubuhnya dimasuki karena suka dilecehkan, ya, dipukuli. Ya. Nah, suatu saat dia kepingin bantu. Ternyata memang di lapangan di akhirnya punya kekuatan yang tidak seperti biasanya layaknya anak kecil atau seseorang biasa. Jadi punya kekuatan super. Dan di lapangan seperti ini banyak. Makanya kita kadang-kadang pada waktu nangani kasus ada seorang wanita. Pada waktu dia kemasukan jin, ya, ada seorang wanita. Dia apa? Dia itu dipegang oleh 4 orang tidak kuat. Padahal ini seorang cewek. Nah, ternyata apa? Ternyata seorang cewek ini dulu pernah berobat yang tidak syar'i, kemudian dikasih apa? Dikasih seperti pisau gitu. Ya, ini orang luar Jawa. Dikasih pisau. Nah, kemudian pada waktu seperti itu pisaunya ditaruh di bawah kasur kos-kosannya. Pada waktu kita tangani kok kekuatannya super, ini pasti ada yang bantu ini. Tidak mungkin kalau dia. Nah, setelah kita tanya, coba mbaknya pernah nggak punya ini, punya ini? Punya. Kenapa? Karena dulu pernah berobat pada waktu di kampungnya, kemudian dibawahi pisau. Ternyata ada seperti itu. Nah, karena ada bukulnya, kemudian teman-temannya saya suruh untuk nengok di kos-kosannya, coba dilihat di kasurnya. Ternyata ada. Setelah ada, ditunjukkan kepada kita. Saya terkejut. Mana pisaunya? Ternyata itu hanya cutter. Cutter yang sudah karatan, yang sudah berkarat, tapi dijadikan oleh dukunnya itu media supaya untuk jadi jimatnya. Nah, akhirnya jinnya itu suka sama dia. Nah, terus membantu. Sehingga kekuatannya dahsyat. Kemudian kita tangani, pada waktu itu saya tunjukkan, ini ya kamu sembunyi di sini ya. Iya, jangan dihancurkan, jangan dihancurkan. Ternyata yang menurut bahasa orang luar Jawa itu kalau mengatakan cutter di kita itu pisau. Nah, kemudian cutternya saya bawa ke atas, kemudian kita eksekusi, kita putus-putus, kita bakar. Alhamdulillah. Setelah itu saya turun dari tangga, saya lihat dia sudah lemah. Jadi seperti itu. Jadi di lapangan seperti itu adalah banyak sekali. Ya. Terus kemudian kita juga pernah ada di lapangan. Suatu saat ada seorang ada pemuda yang secara ekonomi dia miskin. Kemudian dia pada waktu saya pulang ke kampung, ada teman-teman saudara-saudara, dia bilang, Ustadz gini, kenapa? Mas itu yang di rumah itu sekarang bisa ngobati. Loh, kok bisa ngobati? Ceritanya gimana? Ceritanya dia suatu saat pada waktu malam hari dia bermimpi, ya. Dalam mimpinya itu dia bilang, tolong Jung, tolong nak, datangi aku, nanti kamu akan aku bantu. Ya, karena secara ekonomi dia lemah. Nanti akan aku bantu. Nah, setelah itu didatangi di sungai tertentu. Nah, setelah itu ternyata ada pusaka, ada keris. Kemudian dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, langsung dia bisa ngobati. Ya, istilahnya seperti dukun tiban seperti itu. Dan itu ada fakta di lapangan. Kemudian juga di lapangan pernah kita nangani sebuah kasus. Malah ini seorang ustazah. Ya, jadi seorang ustazah ini juga peruqyah. Dia sering isi kajian di banyak tempat. Kemudian kalau dia pas agak susah, pas jadwalnya banyak, pasiennya
direkom ke kita, terus kita bantu. Suatu saat dia sendiri, ustazah tertentu ini, kemudian juga sakitnya tidak sembuh-sembuh. Kenapa saya sudah ngaji, sudah seperti ini, kok masih gampang sakit? Kenapa kok seperti ini? Padahal saya sendiri juga peruqyah. Nah, kemudian datang ke kita bantu. Pada waktu kita bantu, qadarullah, dia pada waktu kita ruqyah, ya, ternyata yang di dalam berbicara, ya ma'asarul jinni, ya, afasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'allallahul malikul haq, saya bacakan ayat itu, kemudian saya tanya, ayat siapa ini? Nah, ternyata seorang ustazah ini punya kelebihan. Jadi pada waktu dia meruqyah, itu sudah tahu sakitnya di pasiennya tanpa didiagnosis, tanpa ditanya-tanya sudah tahu. Dengan apa? Saya tanya gitu. Dia tahunya kalau orang itu, kalau kakinya sakit, lututnya misalkan, oh berarti pasiennya lututnya yang sakit. Kalau pundaknya ustazah tertentu sakit, berarti pasiennya di pundak itu yang sakit. Nah, kemudian kita tangani, pada waktunya maksudnya ini siapa ini yang suka bantu. Ternyata apa? Nangis. Nenek-nenek, kasihan anak ini, kasihan anak ini. Kasihan anak ini. Nah, kan kenapa Mbak kok kasihan? Dulu anak ini pada waktu masih kecil senantiasa dikucilkan dari keluarganya, gak diopeni, tidak diperhatikan. Sehingga dia pada waktu jalan-jalan, main-main di sungai, aku kepingin masuk dia. Terus apa? Ya terus saya bantu. Pada waktu dia mengobati, saya tunjukkan di mana tempat-tempatnya si pasien yang sakit itu. Masya Allah. Jadi makanya kita harus hati-hati seperti ini. Jadi lembut sekali seperti ini. Kalau kita nangani ada seorang rogi peruqyah, kok dia sudah diagnosis, secara tempat-tempatnya jin tahu, dan memang ada titik-titik jin itu. Kok tahunya dari diagnosis, tahu memang di lapangan seperti itu lah baksa, tidak masalah. Tapi kalau itu tanpa diagnosis, tanpa dilihat, tanpa dicek, kok sudah tahu sebelumnya, kemungkinan itu juga bisa karena ada jin-jin psikologis. Dan itu di lapangan banyak. Ya, jadi karena kasihan dan lain sebagainya, kepingin nolong dan lain sebagainya. Atau jin, ya yang berikutnya, jin menyatakan cinta karena ada unsur jin lain yang lebih dahulu ada dalam tubuh yang dimasuki. Jadi jin ini merasa senang karena di dalam tubuhnya memang sudah banyak jin-jin yang lain dan dia merasa senang. Ya, merasa senang. Dan fakta di lapangan itu banyak seperti itu. Ada seorang pasien tertentu, ibu-ibu, ya, seorang ibu-ibu ini sering dalam mimpinya itu sering mimpi basah, ya, sering mimpi basah. Dan kalau mimpi maaf, kita bukan senantiasa ada yang seperti nun sewu maaf, ya, memegang-megang dia, ya. Pokok memeluk dia dan sebagainya. Ya. Dan itu fakta. Jadi Masya Allah terus datang ke kita, ditemani temannya, suaminya, kita tanya pada waktu di ruqyah qadarullah, kita tidak membiasakan ruqyah dengan dialog sebenarnya. Tapi qadarullah tidak bisa dihindari, dia dialog. Ayah masuk dari mana ini? Ayah masuk dari mana? Saya yang dari jalan. Ngapain masuk di ibu ini yang sudah umur segini? Masya Allah, dia cantik menurut saya. Dia, waduh, menggemaskan menurut saya. Sehingga saya munculkan dalam mimpi senantiasa berhubungan. Saya pegang dan sebagainya. Saya cintai keluar. Enggak, saya tidak mau keluar. Saya sudah cinta sama dia. Jadi faktor cinta itu bukan karena faktor kasihan, bukan karena faktor sekedar membantu, tapi karena faktor unsur syahwat di dalam jin. Karena juga di dalamnya memang juga ada jin-jin yang sudah ada. Termasuk jin-jin nasab di dalamnya. Seperti itu. Nah kemudian adalah juga ini ya, ada jin yang menyatakan menghamba.
Nah, ini ya, menghamba, mengabdi karena ketokohan tubuh yang dimasuki. Ya. Jadi masuk dalam tubuh ini karena kepingin menghamba, karena ketokohan seseorang yang dimasuki. Ya. Nah, ini biasanya jin-jin torekot tertentu. Maaf ya, jangan salah paham, jin-jin torekot tertentu. Artinya apa? Yang torekot yang tidak mengacu kepada torekot Rasulullah SAW. Ya. Bukan torekot dalam arti jalan dakwah, tapi torekot-torekot yang tertentu. Saya nggak nyebut nama, tapi torekot tertentu. Jadi jangan dipotong ya. Jadi torekot tertentu. Sehingga dia mengabdi. Ya. Dia mengabdi. Ya. Dan kasus seperti itu ada. Kita pernah suatu saat meruqyah ada sebuah perumahan tertentu. Ya. Kemudian perumahan itu sekian tahun, 7 tahun, itu mangkrak, nggak laku. Kemudian teman ini datang ke kita. Nah, setelah datang ke kita, share, intinya singkat cerita kita bantu ruqyah, kita terjun ke lapangan, ke pekarangannya, kemudian kita bikinkan daun bidara, kita ruqyah dengan air setong besar itu, kita sirami perjiki, kemudian orangnya kita ruqyah. Qadarullah pada waktu di lapangan juga begitu. Ya, dari gangguan ternyata perumahan tertentu. Nah, kenapa? Karena perumahan itu 7 tahun tidak laku sama sekali. Biiznillah. Ya. Nah, setelah kita ruqyah, apa yang terjadi? Kontak. Ada sihir tertentu dari orang tertentu, ada yang dari jembatan, karena pada waktu pakai dia itu merusak yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, ada jin-jin tertentu yang dia itu mengakunya adalah, kenapa kamu masuk? Saya adalah karena dari tokoh tertentu yang punya lembaga pendidikan tertentu yang di sini. Nah, kamu ngapain? Ya saya menghamba karena saya senang sama dia. Dia punya amalan ini dan itu. Ternyata dia mengabdi, menghamba. Jadi ikut nimbrung. Karena apa? Karena tokoh tertentu itu juga kepingin perumahan di situ karena tidak kesampaian. Ada jin tertentu yang kepingin bantu situ. Nutupi perumahannya. Dan itu bisa dibuktikan, bisa dicek kebenarannya. Orangnya masih hidup, perumahannya masih ada. Qadarullah setelah kita bantu di ruqyah dengan air bidara, perumahan itu kurang lebih setengah bulan sudah laku 2. Alhamdulillah, tidak sampai 1 tahun satu perumahan itu sudah habis. Masya Allah. Dan di lapangan seperti itu ada. Ya. Makanya menghamba, makanya tidak terkejut ya, maaf, ini kalau di pengobatan tertentu, walaupun maaf, skala ruqyah pun, maka kita harus pinter-pinter milih yang benar-benar syar'i. Jangan gampang terpesona dengan casing, jangan gampang terpesona dengan jumlah, jangan terpesona dengan itu nasional atau lokal, jangan. Karena ukuran kebenaran itu bukan nasional atau lokal, bukan ketokohan, tetapi bagaimana orang itu meruqyah. Apakah dia itu orangnya benar-benar taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, benar-benar syariat atau tidak. Makanya ada banyak tayangan-tayangan yang kita nggak bisa nyebut nama. Ya. Ada tayangan misalkan ya, siapa di balik tokoh peruqyah tertentu. Nah, dan itu fakta ada. Siapa di balik yang membantu pengobatan ya tokoh tertentu. Nah, itu ada. Jadi ini adalah termasuk jin psikologis yang bisa karena menghamba, mengabdi, bisa karena cinta secara zat benda ke tubuhnya, bisa karena kepingin bantu, bisa karena kasihan. Dan di lapangan seperti itu adalah ada. Bahkan ada yang membantu urusan-urusan indigo, walaupun dia dulu tidak ada jenazah. Ya, tidak ada jenazah. Seperti itu. Termasuk di dalam kasus-kasus, termasuk tomboy, bencong, dan sebagainya LGBT, itu sekian persen juga ada campur tangan jin yang kaitannya dengan jin psikologis.